Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada. Kali ini kita ketemu lagi. Ya teman-teman, kita lihat banyak sekali pertanyaan sudah mulai bukan pada jalurnya. Apa maksudnya? Ini sudah bertanya bukan kepada sumbernya. Ini berbahaya, ini akan membentuk atau membuat suasana jadi tambah keruh ya. Ibaratnya sungai itu, sungainya tambah keruh karena sudah bukan pada jalurnya. Ini pertanyaan nih, contoh nih ya, kita lihat ada yang bertanya kapan VTube on, itu sudah kepada Pak Tongam. Nah ini akan menimbulkan kekeruhan yang tambah luas teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman VTuber sejati, tolong jangan sampai kita bertanya bukan pada sumbernya, karena Pak Tongam selaku SWI hanya sebatas menormalisasi saja. Jadi untuk mempertanyakan VTube kapan itu on, itu kita kembali kepada sumbernya, yaitu pada manajemen, dimana manajemennya yang dibagikan melewat vtube.co itu atau PT Future Viewtech. Ini lebih jelas, atau bocoran-bocoran yang diberikan oleh konten kreator. Karena apa teman-teman, maaf saja, ini duit member, uang member yang ada di VTube yang mengikuti fast track ini tidak sedikit. Bahkan bocoran dari teman, ada satu orang itu sampai 700 juta fast track, ada yang 300 juta, ada yang 200 juta, ini banyak sekali uang di dalam VTube itu. Sedangkan kalau kita lapor ke sana, kalau nanti menimbulkan sesuatu yang bisa membahayakan VTube sendiri, kita bertanya kepada bukan sumbernya kapan VTube itu on, ini akan membahayakan. Sekarang kita pikir logika, seandainya nanti ini dipertanyakan kepada Pak Tongam, kepada pemerintah yang sudah ibarat kata mereka sudah melaksanakan tugasnya dan bukan tugas mereka untuk menjawab, ini nanti jadi tambah keruh, berbahaya. Seandainya VTube itu tidak kembali seperti apa gitu. Kasihan sama teman-teman yang lain kalau VTube itu tidak bisa on lagi hanya gara-gara pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang bukan pada sumbernya, mengakibatkan VTube tidak bisa on. Itu bagaimana? Otomatis kita semua rugi. Jadi teman-teman diharapkan bersabar. Kita sudah mendapatkan kabar bahwasanya dalam video Pak Sandikala sudah melihat dengan mata kepala bagaimana manajemen itu masih bekerja keras sampai detik ini, kata beliau masih bekerja keras. Jadi saya harap teman-teman VTuber sejati ya, khusus VTuber sejati, lain kalau umpamanya menganggap dirinya VTuber padahal dia haters. Nah ini kita nggak tahu. Cuman saya himbau kepada seluruh VTuber sejati, stop bertanya kepada bukan sumbernya. Jangan bertanya kepada Pak Tongam, jangan bertanya kepada OJK, jangan bertanya kepada Kominfo, jangan. Tapi bertanyalah kepada memang yang wajib, yang seharusnya menjawab, yaitu pihak perusahaan dan konten kreator yang diberikan wewenang untuk memberikan bocoran-bocoran halus. Jadi seperti itu teman. Saya mengharapkan teman-teman VTuber sejati jangan sampai bertanya. Ini dampaknya buruk sekali. Ini akan meluas kemana-mana dan permasalahannya jadi tidak satu fokus ya. Jadi permasalahan itu tidak fokus, dan ini akan mengganggu konsentrasi manajemen VTube dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Semakin pertanyaan tidak pada sumbernya, suasana semakin keruh. Ini akan mengganggu konsentrasi manajemen VTube menyelesaikan pekerjaannya. Dan jangan salahkan kalau nanti suasana semakin keruh, manajemen VTube tidak fokus dalam mengerjakan. Otomatis tidak fokus karena apa? Karena pasti banyak pertanyaan lagi dari sana dari sini, desakan dari ini, kan untuk apa gitu. Sedangkan mereka sampai detik ini masih bekerja. Jadi saya sarankan sekali lagi, stop, sudah. Kita yang lebih baik kita lakukan adalah diam, kita berdoa, diam dengan berdoa. Kita doakan VTube. Kita kan ada sekitar lebih dari 15 juta orang. Satu orang saja berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kembalikan VTube. Kembalikan VTube on.
onkan kembali Fitup ya Allah. Satu orang setiap hembusan napas, ya cuma ucapkan ya Allah kembalikan Fitup. Insya Allah dengan kekuatan ini bisa mengembalikan Fitup itu cepat on kembali, membantu manajemen Fitup itu cepat mengonkan kembali. Ya Allah bantu manajemen Fitup, daripada kita memperkeruh suasana, bertanya kepada bukan sumbernya. Jadi teman-teman ingat, dengan adanya Fitup ini membantu masyarakat Indonesia. Dengan ketiadaan Fitup ini dan Fitup itu belum on, ini akan sangat-sangat merusak, sangat-sangat tidak membantu masyarakat Indonesia. Jadi kita dukung dengan cara apa? Kita doakan, kita selalu doakan, jangan kita desak mereka dengan cara kita bertanya kepada yang bukan sumbernya, karena mereka saat ini lagi fokus mengerjakan bagaimana Fitup ini segera on. Jadi kita harus paham di situ. Jadi teman-teman semua, saya himbau stop bertanya tentang Fitup ke Pak Tongam atau ke tempat yang lain. Bertanyalah kepada sumbernya, dan kalaupun tidak ada jawaban, lihatlah informasi-informasi yang diberikan oleh konten kreator pendukung Fitup. Jadi teman-teman harus betul-betul, kata Ibu Yunita, harus menyetop banyak-banyak kesabaran. Ya memang harus seperti itu, karena imbasnya nanti kalau suasana keruh yang saya katakan tadi, manajemen Fitup akan terganggu, gagal fokus karena ada desakan-desakan atau pekerjaan yang harus mereka hadapi lagi. Nah sekarang kesempatan mereka lagi fokus mengerjakan pekerjaan mereka, bagaimana mengusahakan Fitup segera on. Itu kita dukung mereka dengan cara doa, itu saja, nggak ada cara lain. Karena kalau sampai terganggu, Fitup gagal on lagi, yang rugi kita sendiri, Fitup bersejati akan rugi sendiri. Jadi saya harap khusus buat Fitup bersejati semuanya, stop, jangan membuat suasana menjadi keruh dengan bertanya kepada tempat yang bukan sumbernya atau bukan orang yang patut menjawab. Ya, coba lihat teman-teman di Instagram Pak Tongam, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Saya yakin di situ pasti ada Fitup bersejati yang menanyakan, mereka risau dengan keadaan Fitup. Saya tahu, kita paham, kita semua tahu. Kita juga ada fast track di situ. Tetapi janganlah kita seperti itu. Jadi himbauan sekali lagi, tetap sabar, doakan Fitup. Sampai saat ini mereka masih bekerja keras, dan juga jangan sampai kita membuat suasana lebih gaduh lagi, memperkeruh suasana sehingga membuat gagal fokus mereka kepada usaha mereka untuk mengonkan Fitup, manajemen Fitup ya khususnya. Jadi kita doakan semua member sejati, Fitup bersejati, doakan satu orang. Caranya bagaimana? Lebih mudah, cukup dibuka dengan selawat kepada Nabi SAW, lalu itu minta kepada Allah. Bahasa apa saja, bahasa apa, mau bahasa Indonesia, mau bahasa daerah, terserah. Yang penting dibuka dengan selawat pada Nabi SAW, lalu minta kepada Allah, ya Allah, cepat onkan Fitup kembali. Seperti itu, cukup. Jadi oke teman-teman, itu saja himbauan dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.